Film dibuka dengan sebuah pedesaan di Jepang. Terlihat anak laki-laki bernama Ichigo Kurosaki sedang jalan bersama ibunya di tengah rintik-rintik hujan. Di saat itulah si Ichigo melihat anak perempuan sedang sendirian bengong di pinggir kali. Karena cenut-cenut, Ichigo pun langsung lari ke arah anak perempuan itu untuk iseng tanya-tanya. Tapi saat anak perempuan itu berbalik badan, Ichigo langsung tak sadarkan diri dan terbangun dengan keadaan ibunya yang sudah terluka parah karena mencoba melindungi Ichigo. Ternyata anak perempuan tadi adalah wujud dari roh pendendam. Beberapa tahun kemudian, Ichigo kini tumbuh menjadi remaja ganteng dan kini ia sudah terbiasa dengan kemampuannya yang bisa melihat arwah gentayangan. Sepulangnya di rumah, Ichigo dikejutkan dengan kemunculan wanita asing berdiri di kamarnya. Ternyata, wanita itu adalah seorang pencabut nyawa bernama Rukia. Di situ Rukia Kuchiki juga terkejut karena Ichigo bisa melihat dirinya. Bersama dengan itu, Rukia merasakan kehadiran sesuatu yang jahat di dekatnya. Jadi Ichigo pun langsung lari ke bawah untuk menemui keluarganya. Dan benar saja, ia melihat adik perempuannya ketakutan setelah mendengar suara menakutkan. Lalu, tiba-tiba sebuah ledakan menghancurkan dinding dan diusul dengan tangan raksasa yang membawa adik Ichigo. Ichigo pun langsung pergi keluar untuk menyelamatkan adiknya. Meskipun Ichigo mencoba memukul monster itu berkali-kali, tapi tetap saja tak bisa menghentikan si monster. Hingga akhirnya, Rukia muncul dan menggunakan pedangnya untuk melukai si monster, sehingga menyelamatkan adik Ichigo. Rukia lalu memberitahu kalau monster itu adalah roh jahat yang dikenal sebagai Hollow, dan sangat tertarik dengan kekuatan spiritual Ichigo. Rukia kemudian lanjut melawan si monster. Namun Hollow malah menangkap Rukia dan siap melemparkan kekuatan dari mulutnya. Untungnya Rukia berhasil menangkis kekuatan itu dan membuat keduanya terlempar. Dalam kejadian ini, Rukia terluka cukup parah. Jadi Rukia berniat untuk mentransfer kekuatan dewa kematiannya ke Ichigo dengan cara menusuknya menggunakan samurainya. Alhasil, kini Ichigo pun bisa melawan si Hollow dengan menebasnya hingga monster itu terbelah menjadi dua dan menghilang dari dunia manusia. Keesokan harinya, Ichigo terbangun dari tidurnya dan berpikir kalau kejadian semalam hanyalah mimpi. Tapi ternyata salah karena lubang di dinding rumahnya benar-benar ono. Anehnya, ayah serta adik Ichigo terlihat seperti hilang ingatan dan tidak ingat apapun tentang kejadian semalam. Bahkan, sang bapak malah mengira kalau lubang di dindingnya disebabkan karena tertabrak truk. Ichigo lalu lanjut pergi ke sekolah seperti biasa. Namun tak lama kemudian, Rukia muncul berpura-pura menjadi murid baru. Keduanya pun pergi ke atap gedung untuk membahas tentang hal ini, di mana si Rukia menjelaskan kalau ia tak bisa kembali ke dunia dimensinya. Hal itu karena ia secara tak sengaja membiarkan semua kekuatannya ke Ichigo. Jadi ia harus mendapatkannya kembali, atau jika tidak, maka Rukia tak bisa lagi melawan Hollow manapun dan akan terjebak di dunia selamanya. Dengan menggunakan sarung tangan khususnya, Rukia kemudian mendorong Ichigo sampai jiwanya keluar. Rukia lalu meraih pedang raksasa milik jiwa Ichigo dan menyuruhnya menusuknya ke dada Rukia. Dengan begitu, ia bisa mengembalikan kekuatannya ke Rukia. Tapi sayangnya, cara itu tidak berhasil karena tingkat energi Ichigo saat ini sedang lemah. Dan satu-satunya cara agar berhasil adalah orang yang memiliki kekuatan itu harus menjadi lebih kuat dengan mengikuti pelatihan. Atau jika tidak, maka tubuhnya tidak terlalu kuat untuk memproses kekuatan tersebut. Namun, Ichigo tampaknya tak terlalu suka dengan ide itu karena ia hanya ingin menjalani kehidupan normalnya.
Saat Ichigo kembali ke rumah, ia mendapati Rukia bersembunyi di dalam lemarinya karena Rukia tak memiliki tempat tinggal di bumi. Hal itu pun memicu perdebatan antara mereka sampai ayah Ichigo datang. Tapi saat sang ayah membuka lemarinya, ia tidak menemukan apapun di dalamnya. Jadi mau tak mau, Ichigo pun mulai pelatihannya dengan Rukia. Pelatihan dimulai keesokan harinya, namun Ichigo terlihat bermalas-malasan karena memang tak ada niat untuk berlatih. Rukia lalu memberi Ichigo pedang kayu untuk belajar seni kendo. Tapi Ichigo tak mampu membalas serangan dari Rukia dan malah menyerangnya tanpa arah. Di sisi lain, malaikat maut berambut merah bernama Renji melapor ke kaptennya yaitu Byakuya yang juga kakak dari Rukia kalau mereka kehilangan jejak Rukia karena energi spiritual Rukia sudah lenyap setelah memberikannya ke Ichigo. Kapten Byakuya pun menyuruh Renji untuk mencari Rukia sebab memberikan kekuatannya ke manusia akan mendapatkan hukuman Death. Di malam harinya saat Ichigo baru pulang dari sekolah, ia sadar kalau ada malaikat maut yang ternyata adalah Renji sedang mengikutinya. Ichigo pun menyuruh malaikat maut itu untuk menunjukkan dirinya. Hal itu membuat Renji terkejut karena Ichigo benar-benar bisa melihat malaikat maut. Renji kemudian tanya tentang keberadaan Rukia, tapi Ichigo pura-pura tak tahu dan mencoba melindungi Rukia karena tahu mungkin Rukia kini sedang dalam masalah. Renji pun mulai kesal dan melayangkan serangan ke Ichigo. Sampai akhirnya sebuah anak panah terbang di tengah-tengah mereka. Dalam kesempatan itu, Ichigo pun melarikan diri. Sesampai di rumah, Ichigo memberitahu Rukia tentang kemunculan Renji. Tapi Rukia tak menjelaskan apapun dan menyuruh Ichigo agar terus berlatih, atau jika tidak, maka Ichigo akan terbunuh. Keesokan harinya, Ichigo berhadapan dengan teman sekelasnya bernama Uryu Ishida yang tahu tentang kekuatan malaikat mautnya. Ishida lalu mengaku kalau ia juga memiliki kekuatan unik seperti Ichigo karena ia berasal dari suku yang dikenal sebagai Quincy, di mana tempat itu sebagian besar dibasmi oleh malaikat maut. Ishida kemudian menunjukkan kemampuannya dengan membentuk anak panah menggunakan energinya dan mengungkapkan kalau ialah yang menyelamatkan Ichigo dari Renji tadi malam. Karena hal itu, Ishida mengaku kalau dirinya musuh dari semua malaikat maut dan menantang Ichigo untuk melawannya demi membalaskan dendam rakyatnya daripada mencabut nyawa. Tapi karena Ichigo menolak, jadi Ishida pun memancing keluar para pencabut nyawa, sehingga mau tak mau Ichigo harus bertarung untuk membasmi para Hollow. Di samping itu, Rukia yang merasakan kehadiran roh-roh jahat pun langsung mendorong Ichigo sampai jiwanya keluar dan memaksa Ichigo untuk menjadi pencabut nyawa agar bisa melindungi jiwa-jiwa tak bersalah yang diganggu oleh para Hollow. Ichigo dan Rukia lalu masuk pergi menyelamatkan jiwa seorang anak laki-laki yang dikejar oleh Hollow berbentuk laba-laba raksasa. Ichigo pun segera menyerang monster itu menggunakan pedang Alucard, namun si monster berhasil menghindarinya. Beberapa kali Ichigo juga bisa menghindari pijakan kaki laba-laba raksasa tersebut, sampai akhirnya Hollow itu melempar Ichigo cukup jauh. Dan saat monster itu ingin membunuh Ichigo, Renji tiba-tiba muncul untuk membunuh Hollow itu terlebih dahulu. Renji kemudian lanjut menyerang Ichigo sampai melemparnya ke arah pohon dan menendangnya beberapa kali. Sebelum Renji menghabisi Ichigo, Rukia muncul dan menghentikan aksi si Renji. Bersama dengan itu, Kapten Byakuya juga tiba di depan mereka. Byakuya lalu memaksa adiknya itu agar mengambil kekuatannya kembali dari Ichigo dengan cara apapun, bahkan meski harus membunuh si Ichigo. Karena hal ini menjadi satu-satunya cara agar kesalahan Rukia bisa dimaafkan. Tapi tentunya Rukia menolak karena tak mau membunuh manusia tak bersalah, apalagi ia sendiri yang menempatkan kekuatannya ke dalam tubuh Ichigo. Alhasil, Byakuya pun memberi Rukia waktu hingga bulan purnama untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Atau jika no, maka ia sendiri yang akan membunuh Ichigo. Seiring berjalannya waktu,
Rukia mulai sadar kalau Ichigo tak akan pernah siap karena perbedaan kekuatan mereka yang cukup besar. Jadi Rukia menemui kakaknya dan membuat kesepakatan di mana mereka akan menggunakan Ichigo sebagai umpan untuk memancing keluar Hollow dari sebuah lubang besar yang dikenal sebagai Grand Visor. Dan nantinya Rukia akan membunuh monster itu untuk menebus kesalahannya. Tapi dengan syarat Ichigo jangan dibunuh. Meskipun Rukia sudah memohon-mohon, tapi Byakuya tetap menolak permintaannya. Akan tetapi, perdebatan mereka disela oleh Ichigo yang setuju untuk membunuh Grand Visor. Dengan syarat, mereka harus membebaskan Rukia. Alhasil, Byakuya pun menerima tawaran itu karena ia yakin Ichigo akan terbunuh saat melawan Grand Visor. Kini Ichigo mulai rajin berlatih dengan Rukia dan kali ini ia terlihat sangat serius dan bersungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, kemampuan Ichigo kini semakin meningkat. Ia juga belajar cara mengendalikan tekanan kekuatannya serta cara menggunakan energinya sebagai weapon. Beberapa hari kemudian, mereka mulai mencari Grand Visor. Karena monster itu seharusnya sudah sadar akan peningkatan energi spiritual Ichigo. Sampai akhirnya, mereka melihat monster raksasa yang kemudian berubah menjadi gadis kecil yang di awal film membunuh ibu Ichigo. Ichigo pun berubah menjadi pencabut nyawa dan menyerang monster itu dengan menebas tentakelnya menggunakan pedangnya. Tapi saat Ichigo menusukkan pedangnya ke monster itu, si monster malah berubah menjadi wujud ibu Ichigo, sehingga membuat Ichigo merasa bersalah. Namun, tanpa ia sadari kalau itu adalah cara si monster untuk mengelabui Ichigo. Tak lama kemudian, monster itu berubah menjadi bentuk aslinya yang menyerupai binatang raksasa. Ichigo pun segera menyerang dengan penuh amarah dan mencoba membalas dendam atas kematian ibunya. Kemudian mereka lalu terbawa sampai ke dalam kota, di mana si monster menyebabkan banyak kerusakan dan hampir menghancurkan seluruh tempat itu. Sampai akhirnya Hollow itu mencekram Ichigo menggunakan sakarnya, sedang Ichigo menahannya dengan pedangnya. Saat Ichigo tak mampu lagi menahannya, tiba-tiba sebuah anak panah menyerang si monster yang tentu saja anak panah itu milik Ishida. Ishida lalu membantu untuk melawan monster dengan melepaskan banyak anak panah, tetapi Hollow itu mampu menangkisnya dengan sangat mudah. Saat si monster sedang sibuk melawan Ishida, Ichigo kemudian pergi ke bawah si monster dan menyerangnya dari bawah. Tapi hal itu membuat si monster tambah marah sampai-sampai ia berteriak ke arah langit sehingga membentuk tornado. Wow! Ichigo pun segera bersembunyi di dalam bus. Alhasil, si Hollow itu mengangkat bus tersebut untuk menangkap Ichigo. Sementara Ishida diam-diam menembakkan anak panahnya hingga mengenai mata si monster. Tentunya hal ini membuat si monster nambah marah dan menghancurkan bus tersebut. Namun itu memberi Ichigo kesempatan untuk keluar dan menyerangnya dari atas hingga membelah kepala si monster sampai dead. Setelah kejadian itu, Rukia langsung menghampiri Ichigo untuk memastikan temannya itu baik-baik saja. Tapi saat yang sama, Ishida tiba-tiba ditikam dari belakang oleh Renji. Kedatangan Renji sudah pasti, yaitu untuk membunuh Ichigo. Walaupun awalnya mereka sudah ada kesepakatan. Byakuya lalu memberi adiknya itu kesempatan terakhir untuk menebus kesalahannya dan memerintahkannya agar membunuh Ichigo dengan alasan kalau mencabut nyawa tak boleh bergaul dengan manusia. Tapi tentunya Rukia tak akan melepaskan Ichigo begitu saja, sehingga membuat Byakuya menyuruh Renji untuk membunuh Ichigo sekaligus Rukia. Renji pun langsung menyerang Ichigo yang akhirnya memaksa Ichigo menyerang balik untuk membela si Rukia.
Melihat kemampuan Ichigo semakin meningkat, Byakuya pun memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan dan menyuruh Renji mundur. Alhasil, kini pertarungan antara Ichigo dan Kapten Byakuya pun terjadi. Kelakuan Ichigo pun membuat Byakuya mulai kesal dengan Ichigo. Sabarnya ia mengayunkan pedangnya di wajah Ichigo hingga membuat Ichigo jatuh. Tetapi siapa sangka Ichigo yang pantang menyerah malah menahan Byakuya yang mau pergi dan mengatakan kalau semua ini belum berakhir. Jadi Byakuya menyiapkan pedangnya untuk membunuh si Ichigo. Namun Rukia langsung menghentikannya. Rukia mengungkapkan kalau usaha Ichigo itu tidak ada apa-apanya. Ia juga berjanji ke kakaknya kalau ia akan kembali ke dunianya dan siap menerima hukuman atas kesalahannya. Jadi, mereka tak susah payah untuk melawan Ichigo lagi. Rukia kemudian meraih pedang Ichigo lalu menusukkannya ke dirinya sendiri dan dengan begitu menghilangkan semua kekuatan Ichigo. Di keesokan harinya, Ichigo terbangun dengan semua bekas lukanya yang sudah hilang. Byakuya juga membuat semua orang lupa dengan Rukia dan merasa kalau semua yang sudah terjadi hanyalah mimpi. Ichigo kemudian kembali ke sekolah dan bertemu kembali dengan temannya. Meskipun merasa kalau ada sesuatu yang penting hilang dari dirinya, dan film ini pun ditutup dengan Ichigo yang membuka bukunya dan melihat tulisan-tulisan yang ditulis oleh Rukia aka Kimochi desu ka.